Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Khotimah dengan NIM A01323034 dari Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur 2023 Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan supply chain management pada perusahaan. Apa itu supply chain management? Supply chain management atau SCM adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari sumber bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Adapun arus SCM yaitu perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian. Tujuan utama SCM adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan keuangan seluruh rantai pasokan. Dengan SCM yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Contoh penerapan supply chain management di perusahaan Nestle Global. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss oleh Henry Nestle. Saat ini Nestle beroperasi di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Nestle juga terus melakukan adaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar global dengan portofolio produk yang beragam, inovasi yang berkelanjutan, dan komitmen pada tanggung jawab sosial. Alur penerapan supply chain management di perusahaan Nestle Global, yaitu yang pertama ada raw materials, kemudian supplier, kemudian manufaktur, dari manufaktur kemudian ke distributor, dan dari distributor kemudian ke retailer atau customer. Yang pertama yaitu raw materials atau bahan baku. Nestle menargetkan 100% volume bahan utama berasal dari sumber yang bertanggung jawab pada tahun 2030. Hal ini mencakup sereal dan biji-bijian, biji coklat, kacang hazel, daging, dan masih banyak lagi. Secara keseluruhan, hal tersebut menyumbang 95% dari pasokan Nestle berdasarkan volume. Yang kedua yaitu supplier. Nestle bermitra dengan pemasok di seluruh dunia untuk menawarkan produk mereka. Perusahaan bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan bahwa produk dan komponennya memiliki kualitas terbaik dan diproduksi secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu manufaktur. Penerimaan bahan baku dari supplier akan melalui tahap pemeriksaan apakah telah sesuai dengan standar dan pemesanan yang dilakukan untuk kemudian dikirim ke penyimpanan gudang. Manufaktur bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan menjamin ketersediaan pasokan produk. Yang keempat yaitu distributor. Distributor Nestle menjadi faktor penting dalam SCM untuk proses bisnis karena peran distributor yaitu mendistribusikan produk-produk Nestle ke berbagai penjuru dunia dan menjaga ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang terakhir yaitu customer. Pada jaringan supply chain Nestle, konsumen akhir merupakan masyarakat di berbagai dunia yang menjadi konsumen setiap produk Nestle. Hasil dari kegiatan transaksi pembelian oleh konsumen akan digunakan pihak manufaktur untuk kembali pada siklus SCM Nestle. Nestle menerapkan sistem ERP dalam meningkatkan kinerja SCM. Nestle menerapkan sistem ERP berbasis SAP yang bertujuan untuk memantau produk-produk dengan teliti dan mengatur persediaan produk secara real-time, serta untuk berkomunikasi dengan departemen-departemen terkait pada satu sistem database. Kemudian yaitu alur penerapan SCM di perusahaan PT Wings Foods Indonesia. Wings Foods dikenal sebagai salah satu perusahaan lokal terkemuka yang memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan rumah tangga, perawatan kain, perawatan diri, makanan, dan minuman. Berikut adalah penerapan supply chain management Wings Foods. Yang pertama yaitu dari bahan baku, kemudian dari bahan baku ke supplier ke manufaktur, kemudian ke distributor, kemudian ke retailer, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. Kesimpulan, penerapan SCM pada kedua perusahaan hampir sama, mulai dari awal pengadaan bahan baku hingga ke tujuan akhir yaitu para pelanggan. Dengan ini kita bisa mengetahui rangkaian proses rantai pasok dari perusahaan hingga menjadi produk dan dijual ke pelanggan. Berikut adalah referensi sumber. Sekian penerapan supply chain management pada perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.